Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, buku besar, dan daftar saldo pada PT Pantang Mundur. PT Pantang Mundur merupakan perusahaan jasa di Jakarta, yaitu jasa sewa kendaraan. Berikut adalah laporan posisi keuangan yang dibuat oleh akuntan pada awal periode Januari 2025. Pada tanggal 1, kas senilai 20 juta berada di posisi debit. Piutang usaha senilai 45 juta berada di posisi debit. Perlengkapan senilai 26 juta berada di posisi debit. Peralatan senilai 80 juta berada di posisi debit. Akumulasi penyesuaian peralatan senilai 12 juta berada di posisi kredit. Tanah senilai 160 juta berada di posisi debit. Bangunan senilai 340 juta berada di posisi debit. Akumulasi penyesuaian bangunan senilai 80 juta berada di posisi kredit. Utang usaha senilai 120 juta berada di posisi kredit. Utang bank senilai 320 juta berada di posisi kredit. Utang gaji senilai 75 juta berada di posisi kredit. Modal pemilik senilai 244 juta berada di posisi kredit. Sedangkan transaksi yang dilakukan selama bulan Januari 2025 adalah sebagai berikut. Tanggal 5 bulan 1 2025, PT Pantang Mundur memperoleh pesanan jasa senilai 24 juta, di mana 20 juta telah diterima dan sisanya akan dilunasi setelah mobil selesai digunakan. Karena dia baru bayar setengah, maka kasnya berada di debit senilai 20 juta. Piutangnya berada di debit senilai 4 juta dan pendapatan berada di kredit senilai 24 juta. Tanggal 8 bulan 1 2025, PT Pantang Mundur membayar sebagian utang pada periode lalu senilai 1.200.000 kepada PT Maju Mundur. Maka utang usaha berada di debit senilai 1.200.000 dan kasnya berada di kredit senilai 1.200.000. Pada tanggal 15 bulan 1 2025, PT Pantang Mundur menerima jasa penyewaan minibus senilai 15 juta, namun baru akan dibayarkan setelah selesai digunakan. Maka PT Pantang Mundur menerima piutang usaha di debit senilai 15 juta dan pendapatan berada di kredit senilai 15 juta. Tanggal 25 bulan 1 2025, PT Pantang Mundur membayar beberapa biaya tagihan, yaitu biaya listrik 120.000, biaya telepon dan air 220.000, dan biaya pemasaran 350.000. Maka biaya listrik berada di debit senilai 120.000. Biaya telepon dan air berada di debit senilai 220.000 dan biaya pemasaran berada di debit senilai 350.000 dan kas berada di kredit senilai 990.000. Tanggal 28 bulan 1 2025, PT Pantang Mundur menerima pelunasan pembayaran pada tanggal 15 bulan 1 2025. Maka PT Pantang Mundur menerima kasnya bertambah berada di debit senilai 15 juta dan piutangnya berkurang berada di kredit senilai 15 juta. Tahap selanjutnya, semua yang ada di jurnal umum kita pindahkan atau memposting transaksi tersebut ke dalam buku besar. Pada akun kas, tanggal 1 didebit senilai
200 juta dan saldonya 200 juta di posisi debit. Tanggal 5 di debit senilai 20 juta dan saldonya bertambah sebesar 220 juta di posisi debit. Tanggal 8 di kredit senilai 1.200.000, maka saldonya berkurang menjadi 218 juta di posisi debit. Tanggal 25 di kredit senilai 690.000, maka saldonya berkurang menjadi 218.110 juta di posisi debit. Tanggal 28 di debit senilai 15 juta, maka saldonya bertambah 233.110 juta di posisi debit. Pada akun piutang tanggal 1 di debit senilai 45 juta dan saldonya 45 juta di posisi debit. Tanggal 5 di debit senilai 4 juta, maka saldonya bertambah sebesar 49 juta di posisi debit. Tanggal 15 di debit senilai 15 juta, maka saldonya bertambah sebesar 64 juta di posisi debit. Tanggal 28 di kredit senilai 18 juta, maka saldonya berkurang menjadi 49 juta di posisi debit. Pada akun perlengkapan tanggal 1 di debit senilai 26 juta dan saldonya 26 juta di posisi debit. Pada akun peralatan tanggal 1 di debit senilai 80 juta dan saldonya 80 juta di posisi debit. Pada akun akumulasi penyesuaian peralatan tanggal 1 di kredit senilai 12 juta dan saldonya 12 juta di posisi kredit. Pada akun tanah tanggal 1 di debit senilai 340 juta dan saldonya 340 juta di posisi debit. Pada akun akumulasi penyesuaian bangunan tanggal 1 di kredit senilai 80 juta dan saldonya 80 juta di posisi kredit. Pada akun hutang usaha tanggal 1 di kredit senilai 120 juta dan saldonya 120 juta di posisi kredit. Tanggal 8 di debit senilai 1.200.000, maka saldonya berkurang menjadi 118.800 juta di posisi kredit. Pada akun hutang bank tanggal 1 di kredit senilai 320 juta dan saldonya 320 juta di posisi kredit. Pada akun hutang gaji tanggal 1 di kredit senilai 75 juta dan saldonya 75 juta di posisi kredit. Pada akun modal tanggal 1 di kredit senilai 224 juta dan saldonya 224 juta di posisi kredit. Pada akun pendapatan tanggal 5 di kredit senilai 24 juta dan saldonya 24 juta di posisi kredit. Tanggal 15 di kredit senilai 15 juta, maka saldonya bertambah menjadi 39 juta di posisi kredit. Pada akun biaya listrik tanggal 25 di debit senilai 120.000 dan saldonya 120.000 di debit. Pada akun biaya telepon dan air tanggal 25 di debit senilai 220.000 dan saldonya 220.000 di posisi debit. Pada akun pemasaran
tanggal 25 didebit senilai 350.000 dan saldonya 350.000 di posisi debit. Tahap selanjutnya, hasil akhir pada buku besar diposting ke daftar saldo. Kas didebit senilai 233.110 juta. Piutang didebit senilai 49 juta. Perlengkapan didebit senilai 26 juta. Peralatan didebit senilai 80 juta. Akumulasi penyesuaian peralatan dikredit senilai 12 juta. Tanah didebit senilai 160 juta. Bangunan didebit senilai 340 juta. Akumulasi penyesuaian bangunan dikredit senilai 80 juta. Utang usaha dikredit senilai 118.800 juta. Utang bank dikredit 320 juta. Utang gaji dikredit senilai 75 juta. Modal dikredit senilai 244 juta. Pendapatan dikredit senilai 39 juta. Biaya listrik didebit senilai 120.000. Biaya telepon dan air didebit senilai 220.000. Biaya pemasaran didebit senilai 350.000.